Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Meiti di sini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengubah koordinat dari derajat menit sekon ke dalam koordinat geografis derajat desimal. Jadi pada soal kita bisa melihat titik koordinat kelompok tani atau titik koordinat lokasi rencana kelompok tani ada di kolom bagian paling kanan. Pertama kita harus mempelajari format dari data yang diberikan. Kalau kita lihat di sini, datanya ini lumayan berantakan. Pertama, untuk latitude dan longitude itu berada pada baris yang sama. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah memisahkan antara latitude atau garis lintang dan longitude. Kita lihat di sini pada data pertama 111 derajat 12 menit 57,14 detik E. E ini maksudnya adalah bujur timur. Jadi data pertama ini berarti menunjukkan longitude atau bujur. Jadi yang harus kita usahakan pertama, kita harus menyamakan jumlah digit. Kalau kita lihat ini di bagian paling belakang yaitu data untuk detik, ada yang memiliki 2 angka di belakang koma dan ada yang memiliki 3 angka di belakang koma. Nah itu tergantung apakah mau dibulatkan ke 2 angka ataukah menambah 1 angka di belakang koma. Jadi kalau saya lihat di sini, saya memutuskan untuk membulatkan kedua angka di belakang koma. Bisa saja pertimbangan kita supaya data lebih presisi, maka kita menambahkan 1 digit di belakang koma, tetapi pekerjaannya lebih banyak karena kalau kita lihat di sini lebih banyak data yang menggunakan 2 angka di belakang koma. Jadi pertama kita bulatkan dulu seperti data kedua ini untuk detiknya 44,403, maka ini kita bulatkan menjadi 44,40 detik. Ini kita delete. Nah, ini kita delete saja. Sorry. Ini kita delete. Terus data yang ini ya, yang ini kita delete. Yang ini kita bulatkan jadi 62 karena 616 itu dekat ke 620, maka ini kita jadikan 620 atau 62. Kemudian bagian yang di bawahnya ini 848 kita bulatkan menjadi 85. Berarti pada data garis bujur timur ini sudah betul ya, sudah semuanya memiliki 2 angka di belakang koma. Kita pastikan memang datanya lurus, garisnya lurus seperti ini. Nah, karena sudah lurus maka kita bisa memisahkan ini, bisa kita tarik garis untuk memisahkan antara bujur dan lintang. Nah, caranya kita klik data, kemudian kita klik text to column. Tapi sebelumnya kita sorot dulu kolom ini, kemudian kita pilih text to column. Nah, setelah itu kita klik fix width. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik next. Nah, setelah itu kita buat garis di sini. Nah, kita buat garis di sini. Setelah itu kita klik next. Kemudian kita klik finish. Nah, data kita sudah terpisah antara bujur dan lintang seperti ini. Setelah kita mendapatkan data yang terpisah antara bujur
atau longitude dan lintang atau latitude kita ubah dulu namanya. Titik koordinat ini kita ubah menjadi longitude. Terus yang ini adalah latitude atau lintang. Nah, perlu diketahui untuk nilai bujur timur, itu koordinatnya adalah plus. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah plus minus di depan angka ini. Jadi kalau bujur timur itu plus, kalau bujur barat itu nilainya minus untuk bujur. Kemudian untuk lintang itu ada perbedaan antara lintang selatan dan lintang utara. Lintang utara itu nilainya adalah plus, sementara lintang selatan nilainya minus. Jadi nanti tulisan N dan S ini akan kita delete. Untuk data-data yang nilainya negatif, maka untuk S ini kita berikan negatif di depan. Di sini datanya ada 4 koordinat yang berada di wilayah lintang selatan, sisanya di wilayah lintang utara. Nah, langkah selanjutnya kita bisa supaya mengamankan data dari awal, kita bisa membuat kopian dari data ini. Caranya di data latihan ini kita move or copy, create a copy. Oke. Nah, jadi kita bekerja di dalam frame latihan 2 ya. Kita bekerja pada wilayah ini. Nah, kemudian di sebelah latitude ini kita simpan beberapa kolom. Nah, kita kasih space beberapa kolom. Karena latitude itu kan terdiri dari garis, derajat, menit, detik ya, derajat, menit, detik. Nah, kita kerjakan dulu bagian longitude atau bujur. Caranya kita akan memisahkan antara derajat 111 derajat ini dengan 12 menit dan 57,14 detik. Ini kita akan pisahkan menjadi 3 kolom yang berbeda. Maka caranya adalah ini bisa kita sorot dulu, kemudian kita cari find and replace. Nah, find and select ini di bagian ini kita pilih, kemudian kita pilih replace. Apa yang akan kita replace itu adalah data ini, data derajat ini. Ini kita Ctrl C atau kita kopikan di sini, Ctrl V. Kemudian kita replace dengan spasi. Kita beri 1 spasi. Kemudian kita replace all. Nah, ini Excel has complete to sort. Dia menemukan 10 replace. Oke, padahal datanya ada 18. Berarti ada yang belum digantikan. Nah, kemudian kita close dulu ini. Ternyata ada data ke 12 ini ke bawah, untuk nomor 11 ini belum tergantikan. Kita coba lagi, ini kita sorot ke bawah. Kemudian find and select, replace. Nah, ini seperti lagi find what, kita memindahkan derajat ini, kita replace dengan 1 spasi, kemudian replace all. Coba kita okekan, kemudian find next. Nggak bisa ini. Close, kita cari. Ini bagian ini kita ulang ya, kita sorot lagi ke bawah, kemudian find and select, replace. Nah, ini kita copy dulu, Ctrl C. Ini kita coba kita ganti, Ctrl V, kita ganti dengan spasi 1, kemudian kita replace ya. Nah, semuanya sudah terreplace ya, jadi derajatnya sudah kita ganti dengan spasi. Kemudian kita menghilangkan menit.
12 menit ini kita hilangkan. Sama caranya, kita sorot dulu ke bawah, kemudian kita replace. Setelah itu bagian ini menitnya kita sorot, Ctrl C, kemudian kita pindahkan di sini, Ctrl V. Di sini kita ganti menjadi spasi, replace all. Dia menemukan 31. Oke. Ya, sudah hilang nih ya, bagian menitnya sudah hilang semua. Kemudian cara yang sama kita menghilangkan untuk detik. Untuk detiknya caranya ini kita sorot lagi untuk detik, Ctrl C, kita pindahkan di sini, Ctrl V. Ini kita kasih spasi, replace all. Oke, find next. Oke aja. Nah, ini sudah hilang semua, ini sudah hilang semua. Terus kita mau menghilangkan E-nya di sini, east atau bujur timurnya akan kita hilangkan. Sama caranya, find and select, replace, kemudian ini kita ganti dengan E, kita ganti dengan spasi, replace all. Ya, oke, hilang semua. Jadi untuk longitude atau bujur ini sudah beres ya datanya. Kemudian tinggal kita gunakan cara yang tadi yaitu dengan cara data, kemudian text to column. Nah, seperti ini. Kemudian kita next, kita buatkan seperti ini. Kita lihat ke bawah dulu apakah semuanya mencakupi ya. Ada yang keluar ini, ternyata ada yang keluar lewat ya. Nah, ada yang lewat itu. Ini kita pindahkan ke sini. Terus bagian ini di sini. Oke, udah. Kemudian kita next kan. Ya, di sini ada pilihan tujuan, kolom tujuan kita. Seandainya tadi kita langsung klik finish, maka dia akan mengubah di kolom yang tadi. Tapi supaya kita tidak mengubah data yang tadi, maka kita bisa memindahkan ke destinasi. Saya mau memindahkan di bagian di sebelah sini ya. Kita mau pindahkan ke situ, kita sorot saja ke sini. Oke. Ini kita 1, 2, 3. Coba kita finish ya. Oke, kita lanjut lagi untuk, nah, mengapa kita tadi memisahkan antara derajat, menit, detik untuk nilai longitude tadi. Itu kita ingin membuat data derajat, menit, detik itu ke derajat desimal dengan rumus. Jadi rumus itu yang sudah Ibu berikan kemarin. Untuk mengubah derajat, menit, detik, caranya adalah dengan derajat ini ditambahkan menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Jadi kita masukkan ke dalam rumus Excel untuk kolom di sini. Ini kita tuliskan rumusnya sama dengan, kemudian derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 60 kali 60 berarti 3600. Oke, enter. Nah, ini kita dapatkan datanya. Kemudian untuk di bawah kita tinggal copy paste saja, Ctrl C, dan ke bawah kita pastekan. Nah, selesai. Ini yang kita nanti data yang akan kita inputkan ke Google Earth Pro. Ini kita berikan lagi namanya adalah longitude.
sudah dapat. Nah, caranya sama kita lakukan untuk latitude. Ya, untuk latitude berarti di sini kita buat lagi untuk derajat menit detiknya. Tetapi untuk data ini kita ingat ya, data ketiga sekadahulu ini 1, 2, 3, 4 ini harus minus. Jadi sama seperti tadi, kita perhatikan dulu yang di belakang ini. Tapi kalau di belakang sih tidak terlalu masalah ini, kecuali yang berada di depan tadi, yang sebelumnya untuk longitude. Jadi caranya kita sorot dulu ini, kita akan memisahkan ya. Kita akan memisahkan, kemudian kita find and replace. Ini derajatnya kita hilangkan dulu. Kan ini kita ganti dengan spasi, replace all. Oke. Ini ada beberapa data sudah tergantikan, kemudian kita lanjutkan data yang di bawahnya, find and select, replace, kemudian ini kita Ctrl C, ini kita berikan spasi 1, replace all. Oke. Sudah hilang, close. Terus kita hilangkan untuk menitnya kita hilangkan, select, kita copy menitnya, kita ganti dengan spasi 1, terpisah, replace all. Oke. Close. Udah hilang ini untuk menitnya. Kemudian untuk bagian detiknya, select, replace, kita copy, kita ganti dengan spasi 1 kali, replace all. Oke. Terus ya seperti tadi, ini yang beberapa data sudah tergantikan semua ya, Oke. Nah, data ini kita pisahkan seperti tadi ya, menjadi derajat, menit, detik. Caranya kita klik data, kemudian text kolom, kemudian kita pilih fixed width ya, kemudian kita pilih next. Nah, kita pisahkanlah antara data derajat, menit, detik. Tapi supaya tidak ada yang keluar, ini ya derajatnya, kita jangan lupa menyorot ke bawah supaya tidak ada yang keluar dari garis. Nah, seperti ini 6-nya keluar nih ya, 6-nya keluar. Jadi ini kita pindah ke arah kanan sini. Nah, sudah masuk semua. Terus kita next kan, kemudian kita finish kan ya. Jadi sudah terpisah antara derajat, menit, dan detik. Cuma data detiknya agak berbeda karena ada yang berada di sebelah kanan dan ada yang berada di sebelah kiri. Caranya sama seperti tadi. Setelah ini kita sorot, kemudian kita find and select, kemudian replace. Ini bagian komanya kita ganti menjadi titik. Kemudian ini tidak usah kita berikan spasi, replace all, replace with titik ya, kita berikan titik, jadi koma kita gantikan dengan titik. Nah, dia menemukan 13. Oke, close. Nah, datanya sudah berada di sebelah kanan. Ini beberapa data seperti ini. Nah, ini jangan sampai salah ya.
22, ini berarti dia memperhitungkannya sebagai 22.545. Jadi kita ganti secara manual saja kalau seperti ini. Jadi 22 ini komanya kita ganti menjadi titik. Nah ini juga yang ini komanya sudah ya, cuma dia membulat sendiri deh, membulat sendiri. Nah itu kan. Kemudian yang ini 27.000 nih berarti dia membacanya nih 27.000, seharusnya kan 27, terus yang ini juga ini kita ganti ya 43 titik. Nah, ini juga kita ganti. Jadi kalau kita mengedit suatu data, jangan lupa kita memperhatikan data itu satu persatu supaya pekerjaan kita itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di depan kita berikan kutip 1, jadi dia membacanya sebagai minus ya, tanda kutip 1. Karena angkanya sama, saya copy saja. Ini kan di bawah juga sama nih, 0. Oke, jadi kita dapatkan nilai minus di sini, minus 0. Kemudian bagian ini tinggal kita delete. Oke. Nah, setelah itu kita sini kita ganti derajat menit detik. Terus yang bagian di sini adalah latitudenya, latitude. Kita masukkan rumus seperti tadi, sama dengan derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600 meter. Kemudian bawah tinggal kita copy saja. Oke, kita sudah mendapatkan nilai pada bagian bawah ini untuk nilai latitude. Tapi permasalahan lagi, ternyata komanya tidak ngikut ya, minusnya tidak ikut di sini. Jadi caranya kita copy dulu, Ctrl C di bagian sini kita pastekan, tetapi pastenya paste spesial ya, paste spesial yang hanya angka saja, paste value yang ini. Nah, kalau kita paste value berarti dia tidak terpengaruh dengan data di sebelahnya. Kemudian pada daerah yang lintang selatan tadi ya, di bagian sini kita berikan nilai minus dengan cara memberikan kutip 1 kemudian memberi nilai minus. Nah, itu sudah minus. Juga sama, kutip 1 kemudian memberi minus. Ini juga sama, kutip 1 minus. Dan satu lagi kutip 1 dan minus. Oke, ini berarti latitude. Jadi data yang di sini tidak dipengaruhi oleh data di sebelahnya. Oke, 3, 2, 1. Nah, supaya data kita ini tidak terlalu banyak, ini bisa kita delete juga ya ini ya. Kita berikan di sini insert, terus kita copy yang ini. Ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini ya, paste spesial value. Nah, ini sudah masuk ke sini supaya rapi. Kita buat 3 angka di belakang koma, kemudian ini kita pindahkan. Nah, kita sudah dapat data ini bisa kita delete. Nah, tadi kita sudah paste spesial. Oke, ini sudah jadi ya, data ini sudah jadi. Atau kalau kita tidak yakin nih, kita hide pun bisa. Kita hide dulu. Oke, kita hide.
Nah, data ini yang akan kita masukkan ke dalam Google Earth Pro. Ya, kita akan masukkan ke dalam Google Earth Pro. Kita save dulu. Lokasi rencana kelompok tani. Kemudian kita buka Google Earth Pro-nya. Nah, setelah terbuka Google Earth Pro-nya, kemudian data yang tadi, lokasi rencana kelompok tani tadi, ini kita file, kemudian kita save as, ini kita ganti menjadi koma delimited, oke. Ya, supaya ini nanti datanya berada di, saya pindahkan datanya di bagian nih, di sini datanya. Oke, save. Oke, yes. Nah, setelah itu kita ubah menjadi bentuk CSV, kemudian kita klik file, terus kita import, ya. Kita cari data yang tadi, yang CSV tadi. Saya letakkan di sini, Google Pro KBM. Nah, ini yang tadi, open. Nah, kita lihat dulu datanya, apakah sudah terpisah ya. Ini latitude-nya sudah benar. Latitude, latitude-nya ada 2 ya. Latitude-nya ada 2. Oh iya ya, tadi ada yang kita beri minus, ada yang tidak ya. Berarti latitude yang kita gunakan yang di sebelah kanan ini. Kemudian longitude-nya ini sudah benar. Kita lihat lagi datanya ke bawah. Oke, sip. Nah, setelah itu kita next kan. Ya, terus untuk latitude file ini ada 2. Nah, ada 2. Berarti kita ubah dulu namanya supaya tidak keliru ini ya. Kita cancel aja dulu. Di sini latitude-nya kita ganti ya, latitude-nya latitude 1 ya, kita ganti latitude 1, kita ganti lagi tadi ya, save as. Nah, ini lokasi rencana kelompok tani 1 atau new. Ini kita ganti ya, save as, ini new. Bedanya apa? Karena di sini ada kolom yang latitude 1 tadi ya, kita nanti pilih yang new. Save. Oke. Yes. Nah, setelah itu kita file, kemudian import. Yang ini tadi bentuknya adalah CSV ya, CSV open. Oke, sudah masuk ke sini, kita cek lagi. Oke, longitude-nya benar. Nah, sudah muncul ya latitude 1-nya ini. Nah, ada minusnya. Kita next kan. Udah latitude 1 ini ya, kemudian kita next. Tadi. Oh ya, ini kita ubah ya latitude 1. Oke, longitude bujur, latitude betul. Kemudian kita next kan. Ini kita ganti longitude-nya di floating point string saja, ini kita ganti string.
Oke, titik satunya nanti string, yang finish. Ada pilihan bahwa kamu akan mengaplikasikan si template style to the future. Oke, yes. Create new template. Oke. Nah, ini kita bisa berikan namanya set name file. Saya mau memberikan nama dengan nama kelompok tani, Poktan. Maka kita pilih Poktan ini supaya muncul di petanya itu nama kelompok taninya. Kemudian nanti setiap titik itu memiliki nama kelompok tani. Kalau kita mau munculkan nama ketua, ya kita pilih ketua dan seterusnya. Kemudian saya ingin use same color. Jadi maksudnya nih, setiap fitur ini memiliki icon yang sama, ya seperti itu. Saya mengubah menjadi yang seperti ini misalnya. Oke. Kalau kita mau membuat perbedaan, maka kita bisa pilih yang set icon from file, ini bisa. Kalau ini sama. Kemudian kita okekan saja. Colornya bisa mau diubah warna apa, bisa. Misalnya mau ubah warna biru, kita klik biru. Tapi kalau biru itu dia agak tidak terlalu muncul, tidak terlalu kelihatan. Saya tetap pilih merah. Kita klik OK. Sini kita save ya, new. Oke. Nah, saya sudah punya sebelumnya, waktu pertama kali saya sudah nyoba. Saya ingin mengganti, ya saja. Nah, ini kan tidak muncul. Supaya muncul kita klik di sini. Nah, ini sudah muncul. Ini yang tadi lokasi kelompok tani yang kita plotkan dari data Excel tadi sebagai tugas. Oke, demikianlah pembahasan saya mengenai bagaimana caranya menginput data Excel yang berantakan dari derajat menit detik ke Google Earth Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.